Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an hadis kita, yakni bab 3 ya. Ini kita beralih ke memahami isi kandungan surah Al-Falaq. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini. Baiklah anak-anakku, ini hari ini kita akan membahas tentang memahami isi kandungan surah Al-Falaq. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membacakan bacaan surah Al-Falaq terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ibu akan mulai, kalian bisa mengikuti bacaan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah bacaan atau lafal dari bacaan surah Al-Falaq ya. Mana hari ini kita akan lanjut memahami isi kandungan surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq ini disebut Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Nah, yang ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini adalah ayat pertama diambil dari Al-Falaq ini ya. Pada ayat pertama. Nah, kemudian Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Nah, di mana surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, kemudian surah Al-Falaq ini tergolong surah Makkiyah. Ya, tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah, kenapa dikatakan atau disebut surah Makkiyah? Karena surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ke kota Madinah ya. Makanya dinamakan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Falaq ini juga termasuk urutan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Nah, surah Al-Falaq ini termasuk urutan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Falaq berisi perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tuhan yang menguasai waktu subuh atau waktu malam ketika sudah gelap gulita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan orang-orang yang jahat, seperti tukang hasud atau pendengki. Nah, orang yang dengki itu adalah orang yang tidak suka dengan kesenangan orang lain, ya. Itu orang dengki. Ya, dilihat kekayaan orang lain, dia benci, dia tidak senang, ya. Dilihat orang bahagia, dia yang tidak senang.
Dilihat orang senang sama keluarganya, dia yang tidak senang. Nah, itulah orang yang dengki. Nah, tidak senang dengan kesenangan orang lain. Kalau orang dilihat orang senang, dia yang tidak suka. Nah, dia yang tidak senang. Itu namanya orang dengki. Kemudian surah An-Nas, nah dan surah Al-Falaq ini, ya di mana surah An-Nas sudah kita pelajari ya, Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Dan surah Al-Falaq ini yang kita pelajari ini adalah dua surah yang disebut surah Mu'awwizatain. Nah, apa arti Mu'awwizatain? Artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini dinamakan surah Mu'awwizatain. Nah, artinya Mu'awwizatain itu artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah, ya. Nah, itu. Ayo menyimpulkan. Nah, kita bisa menyimpulkan ya, baca kesimpulannya ini bahwa surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, yang kita baca pertama tadi ya. Dan surah Al-Falaq ini juga tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi kita hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an surah ini termasuk urutan surah yang ke-113 ya. Kemudian surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fil. Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, ya. Al-Falaq tadi diambil dari ayat yang pertama ya, dari surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Al-Falaq. Nah, itu diambil dari ayat pertama yang artinya waktu subuh. Dalam surah Al-Falaq berisi perintah agar kita selaku orang yang beriman agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Dan selanjutnya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini adalah dua surah yang disebut surah Mu'awwizatain. Nah, yang artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Ya, baik itu kejahatan manusia maupun dari bangsa jin ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini ya. Silakan kalian baca kandungan dari surah An-Nas ini dan baca juga kesimpulannya ya, agar kalian bisa menjawab soal-soal PTS nanti ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita ini, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya, bisa mengerti ya, dan mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah Ibu sampaikan, dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.